pada saat ini kita akan belajar berkaitan dengan ragam plot dan genre ya. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa punya fondasi yang kuat nanti ketika teman-teman akan merancang sebuah plot dan genre. Oke. Nah, jadi kemarin sedikit mengulang ya, teman-teman, kalau film pendek itu mempunyai plot yang sangat sederhana. Jadi plotnya itu biasanya kalau mungkin teman-teman sudah menonton beberapa film yang lagi booming ya, film pendek yang booming ya, plotnya itu biasanya itu bisa dalam sebuah satu momen atau sebuah ruangan gitu ya. Jadi mungkin durasinya seperti kondisi yang sebenarnya, misalnya ada orang yang datang ke saya, terus kemudian terjadilah konflik, terus kemudian karena konflik kepentingan gitu ya, yang akhirnya dari konflik kepentingan tersebut akhirnya menjadi sebuah film, dan misalnya konfliknya 5 menit, maka filmnya dibikin 5 menit, nah seperti itu. Jadi bisa seperti itu, bisa sederhana sekali. Nah, tetapi juga ada yang konflik ya, yang misalnya sekarang terjadi ya dalam sebuah momen ya, atau real time ya, terus kemudian eh, bisa mundur sejenak, kembali ke masa lalu untuk ngasih tahu, oh ternyata terjadi seperti itu, gitu ya. Nah, jadi ini saya ingin menyajikan beberapa ending film pendek ya, yang kalau sebenarnya ending itu cukup banyak ya, tetapi kalau saya lihat ini saya hanya menunjukkan yang populer pada saat ini saja. Contoh, untuk film pendek, saya membagi menjadi 3 hal gitu ya, yang endingnya adalah sebuah ekspresi yang menonton, gitu ya. Jadi misalnya, oh alah ternyata seperti itu endingnya, ya. Terus kemudian atau oke, ya, responnya oke, cukup. Nah seperti itu ya, atau wow keren, nah seperti itu. Nah jadi ending-ending yang biasa saya tonton ketika nonton film pendek itu seperti itu ya. Nah ini sedikit cerita ya, yang ternyata gitu ya, kita ending yang pertama yaitu yang ternyata biasanya adalah film yang twist ending. Twist ending itu apa? Film yang endingnya itu nggak ketebak. Yang ternyata baik, ternyata jahat lewat twist ending tadi ya. Atau eh, yang tidak bisa tertebak, dan kita dari awal sampai akhir kita nggak ngerti endingnya kayak apa. Walah ternyata kayak gitu. Nah seperti itu ya. Contoh kalau misalnya kita lihat di film yang pemenang Oscar 2021 ya, yang kategori film pendek ya, eh, saya ketika menonton itu pertama saya sampai nggak ngerti ini endingnya kayak apa ya. Nah seperti itu. Ternyata tadi, oh alah ternyata ada pertemuan, ada pengakuan. Nah ternyata endingnya adalah eh, ternyata apa yang hidup yang diinginkan kita terhadap apa yang kita inginkan, cita-cita kita gitu ya, dan berdasarkan orang lain, ternyata orang lain juga ternyata melihat kita, menginginkan seperti kita. Nah, seperti itu. Jadi endingnya nggak ketebak. Lalu kemudian ada perspektif ending. Nah, jadi kalau perspektif ending itu, endingnya itu diserahkan kepada perspektif penonton, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman nonton film apa, hampir setengah hari gitu ya. Nah, jadi film yang nanti saya tunjukkan gitu ya. Nah, itu penonton itu sampai bertanya-tanya, ini seperti endingnya kayak apa sih sebenarnya? Oh, ternyata, nah itu kembali ya, kembali kepada penonton masing-masing untuk menentukan endingnya seperti apa. Nah, kita kembali ke twist ending. Nah, twist ending itu kebanyakan sering dipakai sama film-film pendek dari Thailand. Ya, sebenarnya ini sangat populer ya, twist ending itu yang flashback itu ya, itu di film-film iklan ya, iklan Thailand. Nah, ya, iklan-iklan Thailand biasanya bentuknya adalah film pendek gitu ya. Nah, biasanya terjadi kesalahpahaman ya. Jadi menunjukkan dua sisi. Sisi A menunjukkan yang sangat jahat, nah sisi B ternyata enggak. Nah, seperti itu. Jadi biasanya nanti akan diselesaikan dengan flashback. Oh, alah ternyata enggak jahat toh. Jadi ternyata apa yang saya pikirkan itu salah. Nah, seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Nah, seorang kakak kelas Anda ya pernah melakukan sebuah penelitian ya.
dia menjabarkan bahwa hampir beberapa film-film iklan Thailand itu hampir menggunakan flashback untuk endingnya. Nah, seperti itu. Dan fungsinya adalah untuk menyelesaikan kesalahpahaman. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi bisa dibilang itu cukup efektif ya untuk film-film yang bisa menguras air mata. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, lalu kemudian ada beberapa film yang set ending ya, yang endingnya cuma walah gitu ya, oke lah gitu ya. Nah, film-film set ending ini biasanya adalah ya pasti tokoh utamanya mati gitu ya, atau tokoh utamanya kalah. Nah, seperti itu. Sebenarnya tidak hanya di film pendek, tetapi film panjang, ketika tokoh utamanya mati ya atau kalah, tidak mampu mengatasi konflik yang ada, maka itu menjadi sebuah set ending. Nah, contohlah film Thanos ya. Waktu itu banyak yang terjadi patah hati nasional atau bahkan patah hati sedunia karena tokoh-tokoh utamanya kalah ya oleh Thanos ya. Nah, jadi eh, banyak yang belum siap ya dengan orang-orang yang menonton film set ending gitu ya. Nah, seperti itu. Bahkan film Titanic ya, film Titanic sendiri set ending ya karena tokoh utamanya si Jack itu ya akhirnya mati gitu ya. Nah, tetapi kemudian biasanya untuk sebuah film yang set ending itu akan nanti ada adegan-adegan berikutnya yang membuat penonton yang lain itu membuat lebih tenang seperti itu. Tetapi tetap ada banyak orang yang tidak siap untuk menerima set ending. Nah, lalu kemudian ragam ending film yang lainnya adalah film yang wow, yang wah alurnya lurus ya, alurnya lurus, terus kemudian lakonnya menang atau tokoh utamanya menang menghadapi konflik-konflik yang ada. Nah, ini adalah sebenarnya karakteristik film common ya, atau film common itu maksudnya film pada umumnya setiap penonton pasti akan mengharapkan happy ending ya. Nah, untuk film Universal, film Disney gitu ya. Nah, hampir semuanya happy ending. Tetapi bisa jadi untuk film-film yang besutan dari Netflix ya, tidak semuanya seperti itu, teman-teman. Ada beberapa film Netflix yang ending tokoh utamanya bisa jadi mati gitu ya, atau endingnya nggak memuaskan penonton seperti itu. Jadi tidak semuanya ya, tetapi ketika saya tonton mesti si tokoh utamanya berdarah-darah gitu ya, berdarah-darahnya banget gitu ya. Nah, jadi harus kehilangan seseorang gitu ya, harus bahkan banyak harga yang harus dibayarkan, nah seperti itu. Nah, sama. Jadi kalau kembali ya ke film pendek ya, film yang wow itu biasanya adalah film yang selalu tokoh utamanya menang, mendapatkan sesuatu ya, mendapatkan sesuatu terus kemudian dia tidak ada yang negatif ya. Jadi alurnya sangat lurus walaupun nanti di tengah-tengah biasanya terjadi sebuah kekacauan di mana si tokoh utama sampai kebingungan bagaimana cara menyelesaikan konflik ini, masalah ini gitu ya. Nah, teman-teman ini adalah sebuah film akademi atau kita sebut Oscar ya. Jadi best live action ya. Jadi ini film pendek ya. Kalau yang tahun 2019 yang menang itu adalah film judulnya adalah Skin ya. Nah, untuk tahun 2020 ini ada film yang menarik adalah The Neighbor's Window ya. Film ini silakan mungkin bisa Anda cari di YouTube ya, tapi ada adegan yang tidak sesuai dengan culture kita. Monggo kalau misalnya Anda tidak ingin menontonnya, Anda bisa skip ya, bisa nonton yang film Indonesia, tapi ini sebagai contoh saja gitu ya. Nah, oke. The Neighbor Window ini adalah menceritakan tentang bagaimana tetangga yang sangat kerepotan punya anak 3 gitu ya. Jadi seorang keluarga ya yang punya kerepotan anak 3 itu selalu melihat tetangganya yang masih belum punya anak ya, terus kemudian kehidupannya sangat romantis. Nah, sedangkan mereka itu selalu melihat tetangga gitu ya. Jadi akhirnya mereka kecanduan untuk melihat tetangga. Nah, seperti itu. Sampai pada akhirnya terjadi sebuah pengakuan bahwa akhirnya tetangga yang selama ini dilihat mereka itu memimpikan keluarga yang bagi mereka itu kacau, gitu ya, seperti itu. Nah, itu silakan Anda nanti bisa cermati, gitu ya. Nah,
film ini cukup menarik ya, karena ini sesuai dengan culture yang sebenarnya bukan culture yang hanya di Indonesia saja, tetapi di luar negeri pun kadang ternyata ada istilah yang rumput tetangga lebih hijau, nah seperti itu. Nah, ini bagaimana mengangkat sebuah nilai budaya yang ada di sana atau sebenarnya bukan fenomena ya, tapi memang yang sering terjadi atau kerap terjadi. Jadi itu seperti sebuah film refleksi sebenarnya. Nah, mari kita lihat breakdown-nya seperti apa ya untuk plotnya. Nah, jadi teman-teman, genrenya untuk film ini adalah sebuah genre yang karakteristiknya drama, gitu ya. Jadi drama itu, uh, jadi cara menyelesaikannya ya seperti kehidupan yang normal, gitu ya, kehidupan yang biasa, nah pada umumnya, gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman ada sebuah story yang sangat jelas atau cerita yang sangat jelas bahwa suami istri ini ingin seperti tetangga di depannya, ya. Nah, lalu kemudian ingin tetangga depannya seperti apa? Tetangga depannya itu adalah mereka belum punya anak, ya. Kehidupannya sangat normal gitu ya, dan masih punya banyak teman ya, tetangga depannya ya. Bahkan sampai pada suatu titik si istri itu cemburu dengan suami ya, karena selalu melihat tetangga depannya itu beraktivitas. Nah, seperti itu. Sedangkan si istri merasa kerepotan dengan 3 anaknya. Ya. Terus kemudian selain itu juga eh, satu gambaran ya teman-teman kalau melihat garis-garis yang biru ya, itu mereka selalu melihat keluarganya selalu tidak ideal. Sedangkan tetangganya adalah ideal. Nah, itu yang dibentuk dari hampir awal sampai 3/4 dari cerita ya. Tadi ya disebutkan cemburu dengan suaminya yang selalu menonton tetangganya ya. Lalu kemudian akhirnya juga dia merasa marah dengan kerepotan yang dialaminya dengan 3 anaknya gitu ya. Sedangkan suaminya hanya nonton nonton tetangganya. Tapi juga ternyata ketika malam si istri itu juga akhirnya melihat ke tetangga depan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian mereka juga merasa tidak mudah lagi, lalu kemudian si istri juga mengalami perasaan tidak menarik lagi secara fisik gitu ya, tidak tidak seperti tetangga yang depan, nah seperti itu. Jadi hidupnya selalu di bawah rongrongan tetangga depan, walaupun tetangga depan itu mungkin tidak menyadarinya, ya. Nah, lalu kemudian juga ada adegan tetangga depan itu ada ketika ada pesta gitu ya, itu banyak teman dan mereka cantik, sedangkan di suami istri ini ya, tokoh utamanya mereka tidak punya teman gitu ya. Jadi temannya hanya ya suami istri dan ketiga anaknya itu. Nah, jadi konflik-konflik tersebut teman-teman ya, itu ketika saya nonton itu membuat semakin kondisi tidak bisa prediksi. Bahkan saya sendiri ini endingnya kayak apa ya, nggak bisa ditebak. Nah, sampai pada satu sisi ternyata si tetangga depan itu suaminya adalah kena kanker gitu ya, kena kanker harus dibotakin gitu ya. Jadi kalau sebenarnya bukan kanker ya, ya disebutnya adalah sakit ya, sakit yang sangat-sangat gitu ya. Terus kemudian suami tetangga meninggal. Nah, si istri kemudian lihat, akhirnya mereka bertemu di bawah. Nah, ternyata terjadi sebuah percakapan yang menarik. Jadi selama ini tetangga depan selalu melihat bahwa tetangga yang merepotkan itu ya, yang tetangga yang suami istri yang merasa dirinya itu kerepotan dengan 3 anaknya, itu ternyata diidamkan oleh tetangga depan. Menginginkan anak yang lucu-lucu, nah seperti itu. Lalu kemudian ternyata menggemaskan ternyata anak-anak mereka bagi tetangga depan, nah seperti itu. Nah, akhirnya si istri menerima kondisi dengan kondisi itu dan film itu selesai. Nah, jadi film ini kalau endingnya adalah sangat happy ending ya. Jadi menolong kita untuk akhirnya oh ternyata memang ya kita harus mensyukuri apa yang ada di dalam diri kita gitu ya, walaupun penuh dengan kerepotan-kerepotan. Nah, jadi ini pesannya ya teman-teman ya, ini pesannya. Jadi terbiasakanlah teman-teman untuk ketika menonton film itu menggali pesan apa yang dicari atau pesan apa yang
teman-teman cari lalu harus didapatkan. Oh, pesannya ternyata gini. Nah, ini ada contoh ya, teman-teman, pesan yang saya coba bandingkan antara tokoh antagonis dan protagonis ya, yang kemarin saya bahas di minggu kemarin. Nah, ternyata teman-teman, pesannya adalah kita cenderung menginginkan kehidupan yang tampak luar dari orang lain. Ya, ya ini sebenarnya di kehidupan nyata itu sangat sangat wajar ya. Misalnya contoh, ada tetangga Anda, misalnya tetangga Anda, wah teman saya ini, teman kos ini ya, ini sudah dia punya drone atau dia punya kamera gitu ya. Nah, wah pokoknya dunia perdekafeannya dia itu sangat menyenangkan gitu ya. Nah, tetapi ternyata teman-teman bisa jadi, nah untuk memperoleh kamera atau drone tersebut bisa jadi dengan bersusah payah atau melalui utang, nah misalnya siapa tahu gitu ya. Nah, jadi kita hanya melihat dari tampak luarnya saja, nah seperti itu. Nah, jadi ternyata mungkin bisa jadi orang lain itu melihat kita, wah hidupnya enak ya, nggak ada tekanan, harus bayar angsuran drone, misalnya seperti itu. Nah, jadi ini ada sebuah culture ya. Jadi pesan ini sebenarnya berasal dari sebuah culture gitu ya. Kalau istilah di Indonesianya itu adalah rumput tetangga itu lebih hijau, nah, seperti itu ya. Ya, jadi ada sebuah istilah itu mungkin dikembangkan menjadi sebuah pesan gitu ya. Nah, kalau ini saya guyonan lagi, ternyata rumput tetangga itu lebih hijau padahal plastik. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa menjadi sebuah acuan. Oke. Nah, lalu kemudian ini kalau film ini teman-teman sangat menarik ya bagi saya ya. Ini film KTP ya. Jadi ceritanya tentang Mbah Karsono yang diterangi sama Mas Darno untuk mengisi kolom agama ya. Nah, jadi teman-teman silakan Anda cari di YouTube ya, judulnya KTP. Nah, Anda sebaiknya menonton film ini dulu ya sebelum Anda eh, bisa menganalisa sebuah film gitu ya. Jadi nanti teman-teman saya harap sebelum kuliah ini bisa nonton film KTP dulu gitu ya. Nah, jadi kontennya seperti ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman Mbah Karsono itu ya didatangi sama Mas Darno dan Mas Darno itu punya tujuan. Ingat teman-teman, dalam sebuah film itu selalu ada tujuan ya. Kalau misalnya di film yang pertama, tujuannya adalah saya ingin menjadi keluarga yang keluarga yang kayak tetangga depan, gitu ya. Nah, kalau di sini teman-teman, Mas Darno itu punya tujuan yaitu ingin mengisi kolom agama di KTP Mbah Karsono. Namun Mbah Karsono itu agamanya kejawen dan tidak terdaftar pada list agama yang disediakan oleh pemerintah. Nah, ini menarik teman-teman. Ini cerita yang sangat sederhana, gitu ya. Tujuan Mbah Karsono adalah tujuan Mas Darno adalah mengisi kolom KTP, tujuan dari Mbah Karsono adalah membatalkan atau nggak usah dikasih, ya nggak apa-apa. Nah, terjadi sebuah konflik di antara dua orang ini. Oke, kita lihat fakta-fakta yang ada di situ ya. Nah, jadi ternyata Mas Darno itu selalu mengikuti arahan pemerintah. Karena disuruh, ya sudah diisi saja, kata Mbak Nung gitu ya. Terus kemudian, wah tapi nanti saya bisa dipecat misalnya sama pemerintah. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Itu kondisi atau atmosfer yang dibentuk. Mas Darno takut sama pemerintah, bahkan Sono meyakini agamanya, gitu ya. Jadi, nah seperti itu yang terjadi. Nah, sebenarnya konflik itu sudah mulai muncul di awal-awal, ya. Ketika misal muncul Mas Darno itu bilang Assalamualaikum, nah seperti itu, ya. Lalu kemudian dijawab monggo sama Mbah Karsono. Nah, jadi akhirnya Mas Darno itu bilang, loh Assalamualaikum kok dijawabnya monggo. Nah seperti itu. Nah, sebenarnya itu sudah terjadi. Nah, ya. Jadi ada konflik di awal itu. Nah, lalu kemudian muncul lagi konflik yang lain lagi adalah kesalahpahaman. Minta data dikiranya minta bata. Nah, bata untuk bangunan gitu ya. Nah, lalu kemudian mereka masih masih bingung nih. Masih bingung lagi. Intinya Mbah Karsono, ayo agamanya dipilih Islam saja ya. Nah, Mbah Karsono itu menolak karena dia tidak sholat. Nah, seperti itu. Nah, akhirnya muncul Mbak Nunung.
mungkin namanya Nunung ya, tapi panggilnya Mbak Nung gitu ya. Nah, jadi Mbak Nung ini makin menguras energi Mas Darno dengan wirawiri masuk ke dapur, ya, terus kemudian keluar lagi dan Mas Darno harus memindahkan kursi. Nah, terus kemudian eh, bingung lagi ya, jadi semakin nggak bisa ngambil keputusan, akhirnya minta pendapat Pak RT, terus Ketua Badan Musyawarah Warga, dan akhirnya mengundang semua warga. Nah, akhirnya Anda lihat ya, konflik membuat kondisi tidak semakin bisa diprediksi endingnya ya. Nah, Mas Darno dianggap negatif oleh salah satu warga ya, dianggap Mas Darno yang menyulitkan kondisi ini sebenarnya. Nah, kemudian Mas Darno semakin tersudut. Nah, jadi di sini pun saya juga mikir ini endingnya kayak apa ya? Karena warganya semakin banyak, tapi keputusannya tidak ada. Nah, lalu kemudian muncullah jalan tengah atau penyelesaian. Jadi kembali pada keinginan Mbah Karsono dan warga yang menanggung Mbah Karsono kalau misalnya suatu saat sakit. Karena kalau di sini KTP itu menjadi dasar untuk kartu sehat manula. Nah, seperti itu. Ya sudah, kalau nggak punya KTP berarti tidak bisa mendapat pengobatan gratis dari pemerintah. Akhirnya Mas Darno menerima kenyataan. Nah, seperti itu. Jadi yang menarik teman-teman dari sini adalah konflik itu semakin membuat kita nggak bisa memprediksi endingnya kayak apa. Nah, film pendek yang menurut saya bagus adalah semakin tidak bisa memprediksi ini tentang apa sih atau endingnya kayak apa sih. Nah, seperti itu. Jadi strukturnya itu film itu sangat jelas ya, dari konflik, masalah, dari konflik ya, masalah semakin meruncing, lalu kemudian nanti endingnya seperti apa. Nah, itu yang teman-teman harus cari. Nah, genrenya komedi. Komedi yang dimaksud di sini adalah bagaimana permasalahan-permasalahan itu diselesaikan dengan hal-hal yang sifatnya membuat orang tertawa, gitu ya. Sesuatu yang tidak serius. Misalnya kadang nggak masuk akal, tapi itu lucu. Kayak misalnya munculnya Pak RT, yang tiba-tiba Pak Badan Musyawarah Warga dengan tiba-tiba, nah seperti itu. Nah, jadi itu hal-hal yang lucu. Nah, kalau melihat insert-insertnya, itu hal-hal yang sifatnya komedi juga. Nah, seperti itu. Oke, jadi pesannya apa ya? Pesannya ini adalah kalau saya pakai metode yang relasi antagonis dan protagonis ya, maka sebenarnya yang mereka perjuangkan adalah keyakinan seseorang itu tidak bisa dipaksakan oleh orang lain, ya. Keyakinan dari Mbah Karsono tidak bisa dipaksakan oleh Mas Darno. Nah, ini sebenarnya sebuah culture ya yang ada di Indonesia bahwa ya ada sebuah keberagaman ya, tetapi kita tetap satu gitu ya. Nah, ada semangat gotong royong di dalam film ini gitu ya. Nah, itu sangat menarik, teman-teman. Nah, ini film yang setengah hari kurang sedikit ya. Ini buatannya Ravacana Film ya. Eh, Film ini bisa menjadi sebuah contoh ya teman-teman bagaimana diperankan oleh hanya aktor tunggal. Nah, seperti itu ya. Tetapi juga ada konfliknya gitu ya. Konfliknya adalah sebenarnya bisa jadi adalah konfliknya kita yang nonton ya. Bagi eh, wanita ini namanya Gendis itu mungkin bukan sesuatu hal yang konflik ya, tapi bagi kita itu adalah sesuatu yang konflik dan kita tokoh luarnya sebenarnya ya, bisa jadi seperti itu. Nah, nanti konfliknya bisa konflik batinnya si Gendis ya, atau konflik batinnya kita. Nah, silakan teman-teman nonton film tersebut ya, nanti bisa search di YouTube ya, cari saja judul tersebut. Nah, genrenya kalau bisa saya sebut drama ya, tapi horor juga ya, gitu horor juga karena memang sesuatu yang kelihatan itu masih menjadi hal yang menyeramkan bagi masyarakat Jawa ya atau masyarakat Nusantara. Jadi Gendis itu eh, bisa dibilang ingin biasa, jadi dia punya sebuah harapan ya, ya biasa saja walaupun orang tuanya telah tiada. Nah, jadi telah tiada ini saya interpretasikan dengan tidak ada bentuknya, gitu ya. Bisa jadi itu bentuknya adalah roh dan Gendis saja yang bisa lihat. Nah, jadi tindakan Gendis ya, kalau Anda lihat di grafiknya itu, membuat kondisi semakin tidak diprediksi. Ini endingnya kayak apa ya?
saya sendiri juga nggak ngerti endingnya kayak apa. Oh, ini endingnya kayak apa nih? Nah, jadi fakta yang ada, kita lihat ya di garis biru yang panjang itu, adalah Gendis berkomunikasi dengan orang tua layaknya ada. Ya, padahal tidak ada secara kasat mata. Ya, jadi pertama membicarakan nostalgia tentang buku dengan ibu, menyediakan minuman untuk bapak ibu, membicarakan nostalgia bermain tenis dengan bapak, gitu ya. Lalu komunikasi dua arah orang tua yang akhirnya, jadi saya pikir Gendis itu berimajinasi, ya. Awalnya seperti itu. Sampai pada satu titik si Gendis bilang, sudah mau pulang. Nah, seperti itu. Nah, pada saat itulah berarti ada sebuah komunikasi dua arah. Nah, disitulah semakin endingnya, kalau bagi saya itulah semakin tes. Nah, terus gimana nih endingnya? Nah, lalu penyelesaiannya itu adalah yaitu oh ternyata memang orang tuanya sudah tiada dengan si Gendis menutup foto dan mengantar pulang. Dan endingnya ditutup sebuah puisi. Jadi penonton menerima kenyataan, oh ternyata ada ya hal seperti itu. Ya, oke. Nah seperti itu ya. Jadi endingnya kalau saya sebutkan di depan tadi, oke lah gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, 3 film ini ya teman-teman, ini bisa menjadi sebuah referensi ya, teman-teman, referensi, tetapi teman-teman ada pola yang sama ya. Jadi pola-polanya sama gitu ya. Nanti silakan Anda bisa pelajari satu-satu. Tapi teman-teman, satu hal yang menarik adalah tindakan yang semakin membuat kita tidak bisa memprediksi, itu biasanya adalah konflik yang semakin runyam, nah seperti itu. Kita nggak bisa menebak endingnya kayak apa. Ya, jadi kalau ini teman-teman, ini bisa mungkin kesimpulan saya bisa meleset ya, tetapi ada sebuah pesan bahwa relasi orang tua dan anak itu tidak terbatas ruang dan waktu ya. Mungkin ini pesan dari penulisnya gitu ya, tetapi juga bisa jadi itu berdasar dengan culture Jawa gitu ya, atau culture agama tertentu ya. Jadi apa memang tidak terputus gitu ya kondisi antara ruang dan waktu di antara orang tua dengan anak. Jadi ada yang mengirim doa, nah itu masih terjadi gitu ya. Jadi dan itu hal yang wajar gitu ya. Nah, jadi kemudian juga bisa juga ada sebuah culture gitu ya, bahwa kasih orang tua dan anak itu sepanjang masa, misalnya seperti itu. Jadi eh, ini hanya kesimpulan saya gitu ya. Nah, tetapi teman-teman mungkin bisa ada menemukan kesimpulan yang lain, juga dipersilakan. Nah, menarik dari film ini adalah makanya tadi perspektif itu dibawa kepada penonton, ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa jadi setelah Anda menonton film yang filmnya Gendis ini, teman-teman punya kesimpulan yang berbeda. Nah, ya ini menarik ya, endingnya cukup menarik. Nah, lalu kemudian kalau begitu apa yang dimaksud dengan genre ya? Jadi genre adalah cara karakter protagonis dan antagonis ya. Jadi bisa dibilang tokoh utama atau penjahat atau tokoh lakon dan pemeran pembantu gitu ya, dalam menjelaskan sebuah konflik. Nah, konfliknya yang dimaksud adalah konflik yang ada di dalam film tersebut ya. Kalau Anda sering nonton film-film Hollywood gitu ya, Anda sering semakin melihat ini konfliknya, wah ini susah ini. Takutnya pasti kayaknya kalah, tapi menang gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya komedi, maka diselesaikan dengan cara yang lucu gitu ya. Nah, kalau drama dengan cara-cara yang normal, cara-cara yang ya keseharian ya, yang lempeng-lempeng gitu ya. Nah, lalu kemudian yang thriller, jadi jadi permasalahannya diselesaikan dengan sesuatu yang sangat menegangkan gitu ya. Nah, sama juga action. Kalau action yaitu dengan laga misalnya kira-kira gitu. Nah, jadi eh, itu sederhananya dari genre ya. Nah, silakan nanti teman-teman bisa mulai memilih kira-kira genre apa ya yang cocok ya film yang akan saya buat nanti gitu. Nah, dan inilah dasar untuk membuat cerita. Ya, ini saya dapatkan dari tiga bedah film yang sebelumnya. Yaitu adalah ketika Anda membuat sebuah film, Anda harus menyampaikan pesan apa yang ingin saya sampaikan, gitu ya. Kalau kemarin teman-teman sudah melihat film yang materi yang sebelumnya tentang film pendek, Anda bisa menggali dari culture atau budaya yang di sekitar Anda. Nah, silakan. Lalu kemudian, ketika Anda merancang sebuah film pendek, Anda uh, harus memahami tokoh utama ini ingin menyelesaikan tujuan apa. Ya, jadi
tidak mungkin Anda membuat film, tetapi tokoh utama tidak punya tujuan. Ya, silakan Anda cari, ya tujuannya apa. Nah, dan yang terakhir adalah hal apa yang menghalangi tokoh utama dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, nanti kalau teman-teman masuk ke skenario, teman-teman harus mulai detail. Oh, ini yang menghalangi ini. Nanti kembalikan lagi ke genrenya, komedi atau bukan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu adalah dasar membuat sebuah cerita, gitu ya. Jadi silakan Anda bisa mulai dari sekarang ya untuk kira-kira mencari, menggali dan banyak menonton film pendek, gitu ya. Nah, oke, itu saja dari saya ya. Ke depan ingin saya sampaikan berkaitan dengan tata kameranya seperti apa dalam sebuah film pendek atau dalam sebuah adegan. Sebenarnya sudah pernah saya ajarkan dari dari mata kuliah teknik kamera dan video editing ya, tetapi kita akan mengulang dengan plot tertentu atau genre tertentu, kira-kira eh, seperti apa penataan kameranya. Nah, kira-kira seperti itu. Itu saja dari saya. Oke, selamat mencari ide ya, teman-teman. Selamat mencari pesan untuk film pendek Anda.